Hai, saya The Spice Guy. Hari ini saya mau menceritakan pengalaman saya mendevelop produk baru. Produk baru yang saya develop adalah kaldu, dan ini sebenarnya project yang sudah lama, 3 bulan yang lalu, tapi ternyata banyak sekali kendala dan tantangan yang kita hadapi. Kenapa saya mau mendevelop produk baru ini? Karena kaldu ini akan menjadi asas dari produk-produk kita yang lainnya. Mungkin kalau teman-teman tahu, Cairo Food selama ini fokus menjadi perusahaan yang mendevelop produk spice mix. Nah, spice mix sendiri adalah rempah-rempah. Jadi kalau teman-teman beli misalkan bumbu nasi goreng kambing misalkan, nah itu tuh hanya rempah-rempah aja. Di situ nggak ada gula, nggak ada garam, nggak ada kaldu, dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang komplain gitu. Kalau mereka nggak punya basic skill masak yang agak bagus gitu ya, mereka kayak, kok ini nggak ada rasanya dan lain-lain. Ya karena memang itu adalah rempah-rempah aja. Jadi teman-teman butuh menambahkan kaldu, gula, garam, dan lain-lain. Di situ kita sadar kalau kita harus mendevelop sebuah produk baru atau alternatif produk baru, yaitu seasoning. Dimana nanti teman-teman bisa lebih instan, bisa lebih mudah lagi ketika ingin memasak. Setelah kita melakukan riset dari produk lokal maupun internasional, kita melihat ingredients-nya, kebanyakan adalah natural, identical, atau sintetik. Jadi tidak murni asli rempah-rempah atau tidak murni asli kaldu gitu ya. Jadi mungkin ada kayak MSG-nya di situ, atau ada ya tadi perisa sintetik, dan bahan-bahan yang menurut kita harusnya itu tidak perlu ada dalam sebuah produk. Misalkan pengental, stabilizer, atau ada maltodextrin, ada apa ya, bahan-bahan lainnya lah ya. Kita ingin sekali produk ini bisa menjadi alternatif yang sehat dan juga enak. Disitulah kenapa saya termotivasi sekali untuk mendevelop kaldu ini. Karena nextnya akan jadi produk-produk turunan yang lainnya. Seperti mungkin nasi instan, atau bumbu instan, dan lain-lain. Buat teman-teman yang mungkin bertanya gitu ya, kalau gitu Cairo Food ngapain di sini gitu, atau apa yang dikerjain? Jadi gini, kaldu itu nggak cuman dari misalkan ayam direbus, dikeringin, dibubukin gitu kan ya. Itu nggak kayak gitu. Kenapa? Karena kita perlu menambahkan yang lain, misalkan gula, garam, atau mungkin kalau kita pingin ada umami atau gurih gitu ya, teman-teman yang biasa ada rasa micin gitu ya, kita nggak kasih MSG di situ, kita kasih kaldu jamur. Nah, kita harus mengcombine itu semua sehingga itu nanti akan balance. Jadi dari aroma, rasanya, terus nanti misalkan ketika direbus, dicampurkan ke produk-produk yang lain, itu biar pas dan balance. Setelah kita melakukan pengetesan R&D kembali dari awal, nah kita punya suatu kendala, yaitu kaldunya itu mudah sekali menggumpal. Kenapa mudah menggumpal? Karena kita tidak mencampurkan anti kempal. Sebenarnya ada beberapa solusi. Pertama, kita bisa ganti garam dan gulanya itu menjadi yang kasar atau tidak halus. Lalu kita bisa campurkan tepung beras. Kalau teman-teman dapetin produk yang halus dan tidak menggumpal, itu sebenarnya menjadi tanda tanya ya, kok bisa gitu ya? Karena umumnya itu butuh anti kempal. Nah, kita nggak mau pakai itu. Kita ingin bikin produk yang benar-benar sehat, bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Saat kita melakukan testing, kita memberikan produk hasil testing itu ke beberapa panelis. Nah, nanti panelis itu akan mencium aromanya seperti apa, lalu mereka akan merasakan secara langsung ke lidahnya, lalu mereka juga akan mengetes ketika itu direbus dengan air, lalu mereka akan mengetes lagi ketika produk itu sudah ditambahkan ke produk yang lain. Misalkan ketika bikin sup atau bikin, let's say, makaroni misalkan, nanti semua akan dites. Nah, tugas saya di sini juga harus memastikan bahwa panelis ini tidak terlalu jauh dari acuan. Karena kan ada orang-orang yang mungkin standar asinnya atau standar manisnya atau standar gurihnya berbeda gitu ya. Nah, itulah pentingnya saya melakukan kurasi kembali. Hari ini saya cukup happy karena untuk kaldu sapi dan juga ayam menurut saya sudah final, sudah cocok. Kita berani lah ya diadu sama merek-merek yang lain. Saya totalitas sekali dan mendedikasikan waktu saya untuk riset ini sungguh-sungguh, karena ini akan menjadi ratusan produk lagi yang lain, jadi harus benar-benar pas semuanya. Cuman sayangnya untuk yang jamur maksudnya, itu menurut saya masih belum pas, jadi saya butuh mungkin hari ini atau besok, sepertinya sih sudah bisa dirampungkan formulanya. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih kaldu racikannya The Spice Guy, ditunggu aja, doain mudah-mudahan launching ke publik, karena kita harus ngurus izin edarnya, seperti izin halal, itu yang paling penting. Selain menjual kaldu ini juga akan
akan menjual produk-produk turunannya yang lain, seperti nasi kebuli instan atau mie instan. Ini cukup excited buat saya, mudah-mudahan bisa segera launching. Mohon doa dan dukungannya dari teman-teman semua, khususnya para pecinta kuliner Indonesia. Mungkin segitu aja, saya akan share kalau ada update-update lagi ke depannya. Sampai ketemu bersama saya, The Spice Guy, di video selanjutnya. Terima kasih.